terdistorsinya makna pendidikan. Sonhorek, ngemis-ngemis di TikTok adalah sebagian kecil dari tren yang saat ini tengah digandrungi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Tak main-main, tren ini bisa menciptakan perputaran uang yang relatif besar. Itu mengapa banyak masyarakat dengan karakteristik pragmatisme yang kuat, tanpa pikir panjang, mereka pun ikut hanyut dalam tren tersebut. Dari fenomena ini dapat disimpulkan bahwa yang menjadi problem mendasar dari negara ini adalah masyarakatnya sendiri. Paradigma melahirkan kebiasaan dan kebiasaan menciptakan budaya. Ketika budaya tersebut sudah mengakar di setiap sendi-sendi struktur sosial masyarakat, maka hal tersebut akan berdampak langsung terhadap tatanan sosial, baik itu dalam ekonomi, hukum, maupun politik pemerintahan. Sadar atau tidak, apa yang terjadi di negara ini adalah potret dari kebiasaan masyarakatnya itu sendiri. Pejabat yang korup adalah hasil dari cerminan masyarakat yang korup juga. Cara-cara culas yang mereka lakukan dalam meraih posisi jabatan politik adalah bentuk afirmasi dari masyarakat yang menghamba pada politik uang. Hal ini tentu sudah menjadi lingkaran setan yang tak ada akhirnya. Lantas apa yang bisa memutus? Pendidikan atau enlightenment people. Masalahnya, pendidikan semakin ke sini tak lagi dipandang sebagai bagian dari sarana untuk menciptakan tatanan sosial yang madani, melainkan dipandang sebagai bagian dari industri. Sehingga dengan begitu, pendidikan hanya dianggap sebagai komoditas bisnis belaka yang ujung-ujungnya hanya akan bermuara pada pola materialistik. Sudah begitu, masih pula terdapat persoalan belum meratanya kualitas pendidikan yang disediakan oleh negara. Buruknya tata kelola sistem kurikulum pendidikan yang selalu berganti-ganti tanpa adanya roadmap yang jelas. Belum lagi persoalan piramida pendidikan yang berujung pada disparitas akses pendidikan masyarakat. Tak hanya itu, cara pandang mayoritas masyarakat terhadap esensi dari pendidikan pun juga hanya berkutat pada aspek materialisme saja. Bahwasanya sekolah itu untuk bekerja untuk mendapatkan materi digunakan untuk hidup. Sesederhana itu paradigmanya. Lahir, sekolah, bekerja, mati. Sehingga nilai-nilai yang paling mendasar dari pendidikan itu sendiri relatif terabaikan. Lantas apa nilai yang paling mendasar dari pendidikan yang lebih dari sekedar hanya untuk memenuhi taraf hidup manusia semata? Ialah paradigma, mindset, atau pola pikir. Sederhananya, paradigma adalah instrumen yang digunakan manusia dalam memahami realitas. Paradigma mereka yang ngemis-ngemis di TikTok dengan melakukan hal-hal yang aneh. Paradigma mereka yang bermain sonhorek dan hal-hal aneh lainnya jelas berbeda dengan mereka yang telah melihat fenomena tersebut dari perspektif yang lebih luas. Dengan mempertimbangkan berbagai variabel yang berujung pada kesimpulan bahwa fenomena tersebut memberikan kerugian yang lebih besar ketimbang manfaat. Inilah esensi dari pendidikan. Melihat realitas di atas realitas. Yang kemudian membentuk yang namanya paradigma. Dan dengan dialektika, paradigma ini akan terus berkembang seiring dengan keterbukaan wawasan manusia tersebut dalam memahami realitas. Hal ini persis dengan alegori gua Plato.
bahwa orang-orang yang ada di dalam gua selama hidupnya hanya akan melihat apa yang dia lihat berdasarkan bayangan dari luar gua. Sehingga hal tersebut membentuk persepsi mereka tentang hidup. Persepsi ini yang kemudian menjadi realitas yang mereka pegang, yang akhirnya membentuk paradigma mereka tentang kehidupan. Sementara satu dari mereka diberikan kesempatan untuk melihat apa yang ada di luar gua. Dan dia melihat ada realitas yang lebih baik dibandingkan dengan realitas yang ada di dalam gua. Seketika ia kembali ke gua dan mempengaruhi teman-temannya yang lain yang tetap di dalam gua bahwa di luar sana ada realitas yang lebih baik. Bukannya mengiyakan apa yang dia katakan, justru teman-temannya malah membunuhnya karena menentang paradigma yang mereka pegang di dalam gua. Itulah contoh bagaimana enlightenment atau pencerahan itu bisa membawa kepada tatanan sosial yang ideal. Hanya masalah kuantitas manusianya saja. Andai kata yang keluar gua itu adalah 3 dari 5 orang yang ada dalam gua, mungkin 3 orang tersebut akan secara signifikan mempengaruhi 2 yang lainnya, sehingga mereka semua bisa menemukan realitas yang lebih baik dibandingkan dengan realitas yang ada di dalam gua. Nah, ketika nilai-nilai yang paling mendasar dari pendidikan itu terpenuhi dan dapat diakses hampir oleh seluruh komunitas masyarakat, maka tatanan sosial yang madani dapat terpenuhi. Dan itulah sebaik-baiknya pendidikan. Namun, realitanya hal ideal tersebut masih amat jauh untuk menjadi sebuah realitas. Ada banyak variabel yang kemudian mendistorsi pemaknaan dari pendidikan itu sendiri. Variabel-variabel tersebut akan dibahas di video selanjutnya. Sampai jumpa di Radio FM.